Wabarakatuh. Mohon maaf tadi audionya masih mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama terima kasih nih, malam ini saya belajar banyak ya dari Gus Wahid, dari Pak Rektor tadi ya. Kemudian dari Pak Imam, ada Mas Adi juga tadi ya, Pak Syahidin, kemudian Pak Suparlan tadi ya. Saya teringat ucapan Bung Karno ya, pesan kepada kita sekarang lah mungkin ya. Perjuanganku melawan penjajah itu lebih mudah dari perjuangan kalian ya. Perjuangan kalian nanti mungkin lebih berat karena melawan bangsa kita sendiri ya. Kalau zaman kemerdekaan lebih mudah lah ya. Kita tahu Belanda, Jepang segala macam kelihatan lah ya. Tapi kalau sekarang ya memang seperti kata Pak Syahidin tadi ya musuh kita ini bangsa kita sendiri ya, budaya kita sendiri. Nah, saya menyoroti beberapa hal ini ya. Pertama-tama, kalau saya ngajar di kelas, saya sering ngobrol ya. Jadi saya kadang-kadang kalau kelas 1 jam itu 15 menit saya ngobrol macam-macam ya, sosial budaya segala macam ya. Nah, salah satu yang saya amati, banyak mahasiswa sekarang itu yang tidak tahu tokoh-tokoh perjuangan dulu ya. Kalau Soekarno-Hatta mereka umumnya tahu. Tapi kalau kita ngomong misalnya kita tanya siapa itu Syahril, siapa itu eh, eh, misalnya Muhammad Natsir gitu ya. Nah itu udah mulai mulai nggak ngerti itu. Host Cakrawinata ya. Begitu saya sampaikan bahwa dulu di rumah host Cokro Aminoto itu yang kos itu ada Bung Karno, ada Samaun, ada Alimin, ada Musuh, kemudian ada Kartosuwiryo ya. Jadi representasi Nasakom itu dulu eh, pernah kos di rumah host Cokro Aminoto di Surabaya. Nah mereka nggak ngerti itu. BPUPKI dan segala macam piagam Jakarta bagaimana perdebatannya anak-anak zaman sekarang ini udah nggak ngerti ya. Nah jadi nilai-nilai perjuangan yang di era-era perjuangan dulu yang mungkin bagi kita-kita masih paham lah ya. Kalau anak-anak sekarang itu saya lihat sudah blank aja itu ya, lepas ya. Jadi ini juga mengkhawatirkan ya. Kadang-kadang juga di Bandung itu ada Jalan Dago, ada Jalan Insinyur Juanda. Saya ajak ngobrol, kalian kenal bang nggak Insinyur Juanda? Tadi Pak Rektor kan yang mengatakan laut sebagai penyatu itu kan deklarasi Juanda. Umumnya blank ya. Jadi menurut saya ini tugas kita juga bagaimana mentransfer nilai-nilai perjuangan yang bagus-bagus dulu ya ke zaman sekarang. Memang zaman sekarang beda tentunya ya. Generasi digital, generasi Gen Z, Gen Z ya. Itu memang beda ya, tapi ini kita perlu ya. Saya nggak tahu nih ya, mungkin Mas Adi yang bergerak di dunia sosial kebudayaan, bagaimana mengkomunikasikan nilai-nilai yang baik selama ini di dalam sejarah Indonesia itu tidak hilang ya. Tidak hilang diganti nilai-nilai sekarang ya. Jadi itu saya pikir penting kita jadi catatan kita lah ya. Itu saya perhatikan ya. Nah, kedua, kalau saya lihat zaman sekarang ini memang penjajahan kita itu sama seperti ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari medan perang, Badar atau Uhud, saya lupa, mungkin Gus Baid dan tahu. Beliau mengatakan kita kembali dari perang kecil menuju perang Mas Lena, besar. aku nggak bisa Nah, sahabat itu itu juga bingung izin loh, dari perang Tia. Badar itu sudah begitu dahsyatnya bulan Ramadan lagi ya jumlahnya ini, tapi kok Rasulullah mengatakan ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu ya. Jadi saat ini kalau saya lihat memang medan pertempuran kita itu seperti dikatakan Pak Rektor tadi ya, mungkin pengentasan kemiskinan, pengentasan kebodohan ya,
Pak Syahidin tadi mengingatkan masalah korupsi, kolusi, nepotisme lah ya. Kita paham semua lah ya. Itu masalah masalah kita, masalah bangsa. Nah, itu menurut saya itu jadi apa ya? Sesuatu yang harus kita kita perjuangkan ya untuk dientaskan lah ya. Nah, salah satunya misalnya menggunakan tadi IPTEK ya. Kalau Pak Habibie dulu kan IMTAK dan IPTEK ya. Jadi kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dasarnya IMTAK, iman dan ketakwaan ya. Jadi IMTAK plus IPTEK kita gunakan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan ya, budaya-budaya yang tidak baik dari bumi Indonesia ya. Saya pikir itu perjuangan kita-kita sekarang lah ya. Kalau dulu senior-senior para pejuang kita melawan penjajahan imperialisme, ya sekarang kita berusaha melawan ya penjajahan yang sifatnya sosial budaya, yang sifatnya koruptif ya, diseptif, tidak baik ya, menggunakan IMTAK dan IPTEK ya. Tadi seperti kata Pak Imam juga. Nah, yang mungkin juga perlu kita ingat ya, zaman sekarang ini penjajahan modern itu banyak sekali sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya ada sebenarnya dalam tanda petik ada penjajahan sumber daya alam ya. Ya kalau kita pelajari sumber daya alam di Indonesia, itu Indonesia sebenarnya negara sangat kaya raya ya. Tapi kalau kita pelajari siapa yang mengambil keuntungan terbanyak dari sumber daya alam Indonesia, sebenarnya bukan bangsa Indonesia. Ya, kita tahu semua lah ya. Apalagi mungkin bagi tadi Pak Suparlan yang pernah aktif di Kemhan dan segala macam, teman-teman Mas Adi, Mas Wahid yang pernah di pemerintahan, kita tahu semua lah. Pak Rektor juga harusnya tahu ya. Kita tahu lah perusahaan-perusahaan besar pertambangan di Indonesia, minyak dan dari dulu itu punya siapa? Umumnya PMA ya. Mungkin hanya segelintir orang di pemerintahan Indonesia yang kecipratan ininya ya, tapi rakyat banyak ya umumnya tidak menikmati bonus dari sumber daya alam itu ya. Apalagi kalau kita nanti sumber daya alam laut ini kan banyak ya, tambang minyak di bawah laut, perikanan, segala macam ya. Jadi ada penjajahan ekonomi menurut saya yang tidak rakyat biasa mungkin tidak paham. Tapi bagi orang-orang intelektual di webinar ini, saya pikir ini juga medan jihad kita yang lain ya. Jadi kita harus membebaskan Indonesia dari penjajahan ekonomi, penjajahan eksploitasi sumber daya alam, dan juga penjajahan digital sekarang ya. Semua handphone kita lihat ya WA dan segala macam ini itu kan semuanya ya dari asing ya. Kita dijajah secara digital sebenarnya. Nah, cara satu-satunya melawan itu dengan meningkatkan ya pendidikan tadi ya. Dari Pak Rektor tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan IPTEK ya. Dan kalau kita pelajari sejarah-sejarah besar dunia dari zaman dulu lah ya, Mesopotamia, Babilonia, bahkan Firaun dan segala macam. Pada zamannya itu teknologinya itu tinggi mereka ya, iptek mereka tinggi. Sayangnya memang waktu itu mereka tidak dilandasi iman dan takwa ya. Firaun itu kalau dipelajari sekarang itu piramid-piramidnya itu secara geometri, secara teknologi itu sudah sangat advance pada zaman itu ya. Kalau Bapak-Bapak Ibu pernah ke piramid di Giza, itu kita nggak bisa membayangkan bagaimana beton yang batu-batu penyusun piramid yang besar-besar yang beratnya puluhan ratusan ton itu bisa diatur gitu ya. Dan kalau kita lihat kelurusannya astronomis itu menakjubkan itu ya, piramid itu ya. Jadi teknologi mereka udah tinggi ya. Babilonia juga sudah sangat tinggi ya, Raja Namrud dan segala macam. Tapi karena tidak dilandasi iman dan takwa ya akhirnya dihancurkan oleh Gusti Allah ya. Jadi memang menurut saya kita medan perjuangan saat ini beda. Cinta tanah air saya setuju wajib ya. Apalagi dari 287 juta penduduk Indonesia saat ini, 85% itu umat Islam. Jadi kalau Indonesia hancur, Indonesia diadu domba,
Indonesia dibusukkan dari dalam, yang rugi itu umat Islam. Jadi para alim ulama dulu saya pikir sudah visioner ya. Mereka melihat bangsa kita ini sebenarnya umat ya. Jadi kalau umat itu diadu domba, ya sudah. Yang hancur itu bukan hanya Indonesia, tapi umat Islam di Indonesia ya. Jadi kita menurut saya memang saya setuju dengan Pak Rektor tadi, ilmu pengetahuan teknologi itu IPTEK harus ditingkatkan, tapi saya setuju juga dengan Pak Imam dan yang lain-lain tadi bahwa IMTAK itu juga harus ditingkatkan ya. Jadi marilah kita mengisi menurut saya kemerdekaan sekarang ini dengan meningkatkan IMTAK dan IPTEK eh, rakyat Indonesia. Tetapi kalau kita ngomong rakyat Indonesia jangan hanya Jawa saja ya. Karena saat ini tidak adil menurut saya ya. Pembangunan itu konsentrasi di beberapa tempat. Sementara Indonesia 17.506 pulau dari Sabang sampai Merauke 5.000 kilometeran. Ya itu juga harus diperkuat ya. IMTEK dan uh, IMTAK-nya ya. Jadi tidak boleh juga tidak adil ya. Tadi seperti kata Pak Suparlan ya. Keadilan sosial dalam peningkatan IPTEK dan IMTAK itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi pemerataan itu perlu ya. Jadi akselerasi perlu, tapi juga keadilan itu juga distribusi itu perlu ya. Merata ke seluruh Indonesia. Kalau menurut saya itu tanggung jawab jihad kita lah ya. Jihad para intelektual, para ilmuwan yang banyak di webinar ini ya, menurut saya medan jihadnya itu masih besar lah di Indonesia ya. Tapi saya lihat peluang amalnya juga besar ya. Jadi menurut saya memang saya setuju lah seperti Pak Imam tadi ya. Kita tidak bisa membangun Indonesia dengan meninggalkan Gusti Allah. Kalau menurut saya itu tidak 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 waras ya. Kalau kita ingin membangun Indonesia, kita harus bekerja keras, tingkatkan IPTEK, cerdaskan bangsa, tapi kita tidak boleh meninggalkan Gusti Allah ya. Imtaknya harus tetap diperkuat ya. Begitu saja Gus Wahid dan rekan-rekan Luar sekalian, mohon biasa. maaf kalau kenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.